Sang Pewaris Tunggal. 178. Sumpah disambut alam. Aku tidak boleh tertangkap oleh orang-orangnya Dion itu. Sebelum aku kuat dan bangkit dari keterpurukan ini, serta mampu melawan mereka. Monolog Tommy. Sambil berlari kencang menuju pinggiran kota M, tempat pembuangan sampah. Jika aku tertangkap, dagingku pasti akan mereka buat sate. Sangat mengerikan sekali. Monolog Tommy lagi. Sambil napasnya kembang kempis. Lalu bersembunyi dalam tempat sampah berukuran besar. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Seperti itulah keadaanku sekarang. Ini semua gara-gara Dion manusia laknat itu. Ucap Tommy dengan sumpah serapahnya. Sambil menutup hidungnya dari bau yang menyengat dalam tempat sampah tersebut. Setelah dirasa aman, karena tidak ada pergerakan dari orang-orang yang mengejarnya itu, Tommy keluar dari tempat sampah tersebut. Setelah di luar, Tommy bersuara lantang dengan berkata, "Aku bersumpah, jika Tuhan memberikan kesempatan padaku untuk hidup dan menjadi orang kaya serta kuat, aku akan membalaskan dendamku pada Dion." Teriaknya keras seperti orang kesurupan. Apa yang dilakukannya sekarang, akan kubalas berpuluh-puluh kali lipat. Akan kubuat Dion dan keluarganya menderita seumur hidup. Ucapnya dengan suara kuat. Kemudian dia mengucapkan kata-kata sesat. "Iblis, beri aku kekuatan, kesempatan dan kekuasaan, agar aku bisa menghancurkan bajingan Dion. Beri aku kesempatan." Ucap Tommy sambil tubuhnya bergetar. Dengan tangan mengarah ke atas, dan luar. Tiba-tiba saja petir menggelegar di siang bolong itu. Padahal tidak ada awan, tidak ada mendung, tapi petir menggelegar di seluruh wilayah kota M. Sepertinya alam menyambut sumpah Tommy tersebut. Hahaha. Sepertinya alam menyahut keinginanku. Tunggulah pembalasanku Dion. Alam saja merestuiku. Teriaknya kuat-kuat, sehingga suaranya terdengar lamat-lamat dari kejauhan. Sejujurnya aku tidak suka membuat masalah. Tapi aku juga tidak pernah takut bermasalah. Namun buat saat ini, aku belum mempunyai kekuatan untuk melawanmu Dion. Teriaknya lagi kuat-kuat. Itu mungkin suara Tommy. Arah jam 4. Cepat menuju ke sana. Perintah komandan pengawal yang sedang mengejar Tommy itu cepat. Gawat. Ternyata mereka berhasil menemukan lokasi persembunyianku. Ini tidak boleh jadi. Aku harus bersembunyi lagi. Stal. Ucap Tommy kesal. Karena tempat persembunyiannya berhasil ditemukan oleh para pengawal tersebut. Tommy kembali membuka tempat pembuangan yang berisi sampah kering dan basah yang ada di belakangnya tersebut. Kemudian buru-buru memasukinya kembali. Tempat yang digunakan oleh Tommy untuk bersembunyi itu adalah tong sampah besar, terbuat dari plastik tebal, yang kebetulan di dalamnya sedang penuh dengan sampah kering, basah bercampur jadi satu, busuk pula. Di dalam tong sampah itulah, Tommy sekarang sedang bersembunyi dari kejaran orang-orangnya Dion. Diceritakan sebelumnya, Dion memerintahkan Iron, Robin dan Burgon, beserta puluhan pengawalnya itu, untuk berangkat ke kota M,
sebagai orang yang ditugaskan untuk mengambil alih perusahaan Agam Group menjadi milik perusahaannya. Di dalam perintah itu juga tersemat niat Dion untuk membuat kekuatan Agam dan keturunannya itu benar-benar lumpuh, walaupun tidak dikatakannya secara langsung. Tetapi Iron dan yang lainnya bisa menangkap maksud tersembunyi dari perintah tuan mudanya itu. Keesokan harinya, setelah mereka sampai di bandara untuk terbang ke kota M, Iron menghubungi seseorang yang ada di kota tersebut untuk mencari keberadaan Tommy, serta memerintahkan mereka untuk menangkap Tommy agar bisa diamankan. Tapi sialnya, orang-orang yang diperintahkan oleh Iron tersebut tidak bisa menemukan keberadaan Tommy atau ayahnya itu, karena mereka telah pergi dari kediamannya dan bersembunyi di rumah saudara jauh Agam itu. Namun sepandai-pandainya Tommy dan Agam bersembunyi, mereka tetap ketahuan juga, karena orang yang diperintahkan oleh Iron itu menyebarkan mata-mata ke seluruh kota dengan mengirimkan gambar Tommy pada mereka. Karena tidak mau tertangkap, Tommy nekat melarikan diri dan meninggalkan ayahnya sendirian, hanya ditemani oleh paman dan bibinya tersebut. Para pengawal Dion hanya diperintahkan untuk menangkap Tommy, karena diperkirakan dia bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan kekuasaan Dion nantinya. Sedangkan Agam ayahnya itu hanya diamankan di rumah saudara satu marganya tersebut, dan dipastikan tidak bisa keluar kemana-mana, karena Iron meminta anak buahnya untuk memblokir jalan keluar dan masuk rumah tersebut dari jarak jauh. Karena tidak menemukan keberadaan Tommy, maka sepertiga dari orang yang mengejarnya itu membubarkan diri dan meninggalkan beberapa orang untuk mengawasi rumah di mana Agam saat ini tinggal. Dalam masa pelarian itulah Tommy bersembunyi di tempat pembuangan sampah, karena dia tidak mau tertangkap oleh orang-orangnya Dion. Dia tahu konsekuensi apa yang akan diterimanya jika tertangkap oleh mereka. Ini aneh. Aku yakin suara teriakan tadi berasal dari tempat ini, ucap komandan para pengejar Tommy tersebut pada anak buahnya. Tadi ada seseorang yang berteriak di sini. Dan tak lama kemudian, bunyi petir menggelegar. Benar-benar aneh. Pertanda apa ini? Guman komandan tersebut pada diri sendiri keheranan. Kemudian dia berkata lagi kepada anak buahnya, "Lihat juga itu bocah. Padahal kita sebanyak ini. Tapi kenapa kita tidak bisa menemukannya?" Ujar komandan pengawal yang mengejar Tommy itu kesal. Mungkin dia bersembunyi dalam tong sampah ini. Cepat kau periksa. Perintah komandan pengawal tersebut tegas. Baik bos. Jawab anak buahnya patuh. Kemudian membuka tutup tong sampah besar tersebut. Seketika bau menyengat keluar dari dalam tong sampah besar itu. Dan dia segera menutupnya kembali. Lalu menutup hidungnya rapat-rapat. Tidak mungkin dia bersembunyi di sini bos. Baunya sangat menyengat sekali. Ucap pengawal itu apa adanya. Padahal dia belum sempat memeriksa keseluruhan isi tempat sampah tersebut. Karena tidak tahan dengan bau yang berasal dari dalam tong sampah itu. Sudah kau lihat isi dalamnya? Tanya komandannya itu penasaran. Sudah bos. Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya.
Hanya sampah-sampah busuk yang ada. Jawabnya sedikit berbohong. Komandan pengawal tersebut tidak mempercayai ucapan anak buahnya itu. Kemudian mendekati tong sampah itu dan mencoba membukanya. Baru dibuka sedikit saja, bau menyengat segera menyerang lubang hidungnya dan cepat-cepat ditutupnya kembali. Sial, benar-benar sial. Ternyata tong sampah ini bau sekali. Mungkin sudah 1 minggu atau lebih. Tempat ini tidak pernah dibersihkan. Dasar pengotor, ucapnya memaki entah pada siapa. Ayo kita pergi dan menyebar. Cari keberadaan bajingan itu. Perintah komandan itu lagi. Baik bos. Ucap mereka serempak. Kemudian secara berkelompok menyebar untuk mencari keberadaan Tommy. Setelah para pengajarnya pergi dan keadaan sudah sepi, Tommy perlahan membuka tutup tempat sampah tersebut. Kemudian mengeluarkan kepalanya sedikit untuk mengamati keadaan sekitar. Kemudian dia buru-buru keluar dari tong sampah bau tersebut dan berkata, "Untung saja mereka tidak bisa menemukanku di sini. Ternyata bau busuk di dalam tempat sampah ini yang telah menyelamatkan nyawaku." Ucapnya bersyukur. "Terima kasih busuk," ucap Tommy bertingkah seperti orang gila. Kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Tempat yang ditujunya berlainan arah dengan orang-orang yang sedari tadi mengejarnya. Jadi untuk sementara, dia merasa aman. Sudah tidak bisa dikatakan lagi bagaimana aroma busuk menyebar dari tubuh Tommy. Untung saja saat itu tempat yang dilaluinya sepi. Pakaian yang dikenakan seluruhnya kotor, tapi dia tidak mau tahu. Hidungnya sudah kebal karena hampir 40 menit dia bersembunyi di tempat pembuangan sampah. Jadi bau busuk tersebut sudah bersahabat dengannya. Sebaiknya aku mencari sungai atau selokan yang berair bersih untuk membersihkan tubuhku ini. Tapi mudah-mudahan orang-orang Dion Keparat itu tidak bisa menemukanku, ujarnya pelan. Bandara KN, Kota M, sekitar pukul 11.10 siang. Setelah menempuh jarak sekitar 1448 km, dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 4 menit, rombongan yang dipimpin oleh Front sampai di Bandara KN sekitar pukul 11.10 siang. Mereka disambut oleh puluhan pengawal bawahan Bonar dengan 10 mobil mewah kelas menengah, 4 buah bus, dan 1 buah Land Rover. Begitu mereka keluar dari pintu bandara, Bonar segera menyambut mereka, lalu berkata, "Selamat datang di Kota M, bos," ucapnya sambil sedikit membungkukkan badannya ke arah Iron, Robin dan Burgon. "Kerja bagus. Ayo semuanya masuk ke transportasi yang telah disediakan. Kemudian pergi ke markas Bonar ini," perintah Iron tegas. Puluhan orang-orang yang dibawanya tadi bergegas memasuki 10 buah mobil mewah yang telah disiapkan oleh mereka. Sedangkan Iron, Robin dan Burgon memasuki 1 Land Rover mewah yang khusus dibawa untuk dinaiki oleh mereka. Sementara puluhan pengawal yang tadi menjemput Iron menaiki bus yang memang khusus disiapkan untuk mereka. 1,5 jam kemudian,
Rombongan tersebut sudah sampai di markas besar tempat Bonar bertugas. Inilah kondisi kami, bos. Maaf kalau tempatnya sedikit berantakan, ucap Bonar merendah. Ini sudah lebih daripada cukup. Kau memang seorang komandan yang bisa diandalkan. Tidak percuma aku menugaskanmu di sini, jawab Iron tulus. Terima kasih, bos. Mari diminum dulu minumannya, ucap Bonar lagi sambil menawarkan minuman yang memang sudah dipersiapkannya. Maaf, bos, kalau kami telah mengecewakan Tuan Muda Dion. Kami tidak berhasil menangkap Tommy, karena jejaknya seperti hilang di telan bumi. Tapi kami sudah menahan Agam, ayahnya itu. Sekarang dia tinggal di pinggiran kota M, menumpang hidup dengan saudara jauhnya tersebut, ucap Bonar melaporkan kondisi yang sebenarnya. Untuk saat ini, biarkan saja dia lari. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, keberadaan Tommy akan kita temukan, jawab Iron yakin. Kemudian memberikan instruksi lagi. Bagi orang-orangmu menjadi 20 kelompok, dan tempatkan di setiap ruas jalan, yang kemungkinan digunakan oleh Tommy untuk melarikan diri ke daerah lain. Segera laksanakan. Perintah Iron tegas dan tidak main-main. Baik, bos, jawab mereka serempak. Kemudian berseru, ayo kita berburu lagi, ujar mereka semangat. 179. Musuh abadi. Kecil menjadi kawan, besar menjadi lawan. Itulah realita kehidupan seorang manusia yang bernama Dion saat ini. Akibat tidak tertangkapnya Tommy 3 bulan yang lalu, membuat kehidupan Dion mulai terusik. Hari-hari yang dilaluinya penuh dengan intrik dan ketegangan. Walau tidak sampai membuatnya panik, ada saja masalah yang timbul, baik besar maupun kecil. Walau belum menimpa keluarganya langsung, tapi cukup membuat Dion gerah. Salah satu di antaranya adalah terbunuhnya 2 orang pengawal level prajurit, atau level rendah, di tangan seseorang yang sangat misterius. Cepat datang cepat pula pergi. Cara yang mereka gunakan tidak umum pada pengajaran pengawal itu. Mereka tidak berhadapan secara langsung dengannya, tapi menggunakan trik curang, mencari sisi lemah dari pengawal tersebut. Saat pengawal itu mengunjungi keluarganya, kesempatan itu digunakan oleh para peneror tersebut untuk menghabisinya. Menggunakan senjata api peredam otomatis, nyawa pengawal itu dihabisi dengan sekali tembakan, dan tepat mengenai organ vitalnya. Seketika itu juga pengawal tersebut mati. Kemudian tanpa memastikan korbannya mati atau belum, penembak itu segera pergi meninggalkan pengawal tersebut, dan bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu berbaur dengan orang yang berlalu lalang di jalan. Sudah 1 bulan ini, teror itu terus saja terjadi. Ada saja yang dilakukan oleh orang tersebut, tapi yang disasarnya adalah pengawal kelas rendahan, yang terpisah dari kelompoknya. Dion yang merasa dipermainkan, menjadi sangat marah sekali, karena ada orang yang telah berani memprovokasinya, dan tidak tanggung-tanggung lagi, langsung menghabisi para pengawalnya itu tanpa kenal ampun. Salam Tuan Muda, ucap Iron hormat. Ya, terima kasih. Silakan duduk Paman Iron. Dan juga kau Burgon, jawab Dion datar.
Maaf Tuan Muda, jika aku lancang. Ucap Iron lagi seperti ragu-ragu. Katakan saja Paman. Jangan ragu seperti itu. Sambut Dion tegas. Terima kasih Tuan Muda. Hari ini, masuk lagi banyak laporan padaku. Juga pada Burgon ini. Rata-rata tentang teror dari kelompok misterius itu. Jika ini dibiarkan terus terjadi, aku khawatir mental pengawal yang lain akan jatuh. Walau mereka sudah cukup terlatih, tapi menghadapi cara gerilya seperti ini, mereka sama sekali belum berpengalaman. Ucap Iron cukup masuk akal ketika dia menghadap Dion untuk memberi laporan. Apakah orang-orangmu sudah kau sebar di seluruh penjuru negeri Burgon untuk mencari keberadaan orang misterius itu? Tanya Dion sedikit kesal. Lebih 1.000 orang mata-mata sudah disebar di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian mereka Tuan Muda. Tapi sampai saat ini, keberadaan mereka belum juga ditemukan. Jawab Burgon apa adanya. Wilayah sebaran teror semakin hari semakin meluas. Bukan hanya di kota J, tapi juga merambah ke kota M, kota S, dan kota B. Sambungnya lagi. Yang aku herankan, kau dijuluki di mata dewa. Tapi kenapa sekarang mata dewamu tidak berfungsi dengan baik? Malah sudah ada korban jiwa yang jatuh di pihak kita. Kemana kemampuanmu yang selalu dipuji-puji orang itu? Tanya Dion langsung menyinggung kegagalan anak buahnya itu. Maafkan kesalahanku Tuan Muda. Saya dan seluruh mata-mata bekerja siang malam tanpa henti secara bergiliran demi mencari pelaku teror itu. Tapi sampai sejauh ini, belum ada petunjuk pasti siapa kelompok tersebut. Ucap Burgon membela diri. Cuma dari hasil penyelidikan didapati, mereka bukan berasal dari kelompok yang sama, tapi ada 2 kelompok yang berbeda. Hal itu bisa disimpulkan dari lambang yang mereka kenakan di dada, berbentuk pin kecil berlainan warna. Ucap Burgon tetap memberikan laporannya. Berapa orang yang sudah berhasil ditangkap? Tanya Dion penasaran. Sampai saat ini belum ada Tuan Muda. Ketika mereka sudah terpojok, langsung mengakhiri diri sendiri, sehingga kita tidak sempat untuk menginterogasi mereka. Dan yang kami dapatkan hanya jasadnya saja. Jawab Burgon terus terang. Bagaimana menurut Paman? Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan Tommy? Atau dengan kedua anak kakek jauhku, yang keinginannya telah kutolak mentah-mentah itu? Tanya Dion dengan prediksi jitu. Aku juga berpikiran demikian Tuan Muda. Semua kejadian ini pasti ada kaitannya dengan si Tommy, juga kedua orang itu. Jawab Iron menguatkan prediksi Dion. Tapi yang aku herankan, dari mana dia bisa mendapatkan orang-orang yang terlatih itu? Padahal seluruh kekayaan orang tuanya sudah diambil alih oleh Birawa Group. Jawab Iron ragu-ragu. Kalau benarlah itu perbuatan Tommy, ada kemungkinan besar tidak semua uang mereka kita ambil, tapi masih ada rekening atas nama orang lain dan bisa jadi itu Tommy. Sambungnya lagi. Kalau begitu, mari kita ke ruang operator. Cari tahu melalui Rams. Perintah Dion cepat. Setelah mereka sampai di sana,
Dion langsung memerintahkan Rams untuk mencari data-data yang tertinggal tentang perusahaan Agam Group dan segala kemungkinannya. Tak lama kemudian, Rams melaporkan, dari hasil analisa data komputer, tidak ada rekening atas nama Tommy, kecuali satu rekening kosong yang sudah 3 bulan ini tidak aktif. Tapi ada 2 transaksi yang sangat mencengangkan Tuan Muda. Lapor Rams segera. Coba kau perbesar tanggal 2 transaksi tersebut. Cari tahu kemana dana itu mengalir. Perintah Dion tidak sabaran. Transaksi besar pertama sebesar 2 miliar rupiah mengalir ke rekening atas nama Mona. Transaksi kedua bukan transfer, tapi ditarik langsung oleh pemiliknya, sebesar 7,5 miliar rupiah. Saldo awalnya sebesar 9,5 miliar. Ditarik pada hari yang sama, dengan hari pengambilalihan perusahaan Agam Group itu. Ucap Rams lancar. Jika demikian, uang sebanyak itu pasti disimpan di rumah saudara jauh ayahnya waktu itu. Dan setelah kondisi aman, baru dipindahkan ke tempat lain. Ucap Dion dengan prediksi yang hampir mendekati keadaan yang sebenarnya. Mengandalkan uang itulah, Tommy merekrut sejumlah penembak jitu, atau orang yang ahli dalam strategi perang gerilya. Sambung Dion lagi dengan prediksinya yang akurat tersebut. Cuma yang diherankan, sebanyak itu mata-mata yang disebarkan, tapi tidak bisa juga menemukan keberadaan Tommy dan orang-orangnya itu. Ujar Dion sambil menarik nafas dalam-dalam. Benar-benar musuh yang menantang adrenalinku. Ucapnya lagi sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Paman Iron, besok kembali ke kota J untuk memastikan keselamatan kakekku itu. Gantikan posisi Robin di sana. Jangan lupa, bawa orang-orang terbaikmu juga. Panggil pulang Leon, dan gantikan dengan Eri untuk mengawasi proyek kita di daerah timur itu. Jangan lupa panggil juga Rudolf, untuk memperkuat timmu. Sudah lama dia tidak berkembang, karena hanya menjaga satu wilayah kota Teluk Berlian saja. Perintahkan padanya untuk berangkat dari sana saat ini juga. Titah Dion tegas. Baik Tuan Muda. Sahut Iron cepat. Kemudian pergi ke sudut ruangan operator yang cukup luas itu. Di sudut ruangan tersebut, Iron menelpon Leon, Eric dan James serta yang lain, menyampaikan perintah dari Tuan Muda Dion. Sementara itu, Dion belum merasa puas jika belum menemukan Tommy atau orang lain yang selama kurang lebih sebulan ini selalu meneror orang-orangnya. Dengan mantap, Dion memberi perintah pada Rams dengan berkata, Rams, pindai setiap perimeter yang dicurigai sebagai tempat markas mereka. Siapa tahu dengan cara ini, kita bisa mendeteksi keberadaan para peneror itu. Ujarnya. Baik Tuan Muda. Jawab Rams cepat. Tak lama kemudian, muncul berbagai macam lokasi di Provinsi SU, di layar komputer Rams, dan diperbesar hingga 50 kali, sampai setiap kegiatan manusia di luar ruangan bisa terlihat dengan jelas oleh Dion, melalui layar komputer itu. Berhentil. Coba kau ulang lokasi yang tadi muncul, dan perbesar sedikit lagi. Aku mencurigai sebuah bangunan
yang di halaman belakangnya terdapat banyak orang seperti sedang latihan menembak. Ucap Dion penasaran. Ya, itu bangunannya. Sekarang kau perbesar lagi, agar orang yang sedang melakukan kegiatan itu bisa terlihat dengan jelas. Perintah Dion penasaran, seperti sedang menemukan sesuatu yang sangat berharga. Itu dia orangnya. Ternyata mereka sembunyi di tempat itu. Ucap Dion tiba-tiba. Cepat cari nama lokasinya. Dan tentukan titik koordinat tempat itu. Aku yakin mereka berada jauh dari kota M tersebut. Cepat. Perintah Dion buru-buru. Siap Tuan. Jawab Rams gelagapan. Kemudian memperbesar tampilan peta wilayah yang ada di komputernya itu. Lalu melaporkan. Mereka saat ini ada di daerah pinggiran Kabupaten S. Berjarak sekitar 152.7 km dari kota M. Jika ditempuh dengan jalan darat membutuhkan waktu sekitar 3 jam 20 menit. Itu yang sementara bisa dilaporkan Tuan Muda. Ucap Rams senang. Akhirnya ketemu juga kau bajingan. Tunggu serangan balasanku sebentar lagi. 180. Berhasil kabur. Malam harinya, sebanyak 124 orang pengawal dikerahkan ke lokasi persembunyian Tommy, yang tadi sore ditemukan oleh Rams dan Dion. Setelah memastikan bahwa lokasi tersebut memang benar-benar tempat persembunyian Tommy, Dion memberikan perintah secara langsung kepada Bonar untuk melakukan penggerebekan ke lokasi tersebut. Dengan cepat Bonar merespon perintah itu dan mengumpulkan semua anak buahnya yang selama ini bertugas di kota M tersebut, dan meneruskan instruksi dari Tuan Muda mereka untuk menggerebek lokasi persembunyian Tommy yang telah diketahui oleh Dion sore tadi. Dengan menggunakan 4 buah bus, beberapa van, dan 1 buah mobil Land Rover, mereka berangkat menuju Kabupaten S sekitar pukul 7 malam. Yang keberangkatannya tidak berbarengan, tapi secara bergelombang, dalam jarak sekitar 15 menit sekali. Para pengawal itu dipersenjatai dengan berbagai macam senjata ringan, seperti belati, pedang dan katana. Karena di antara pengawal itu, ada juga 10 assassin, 10 orang samurai, dan 6 orang ninja. 24 orang di antara mereka dipersenjatai dengan senjata api laras pendek, seperti pistol dan revolver. Semuanya menggunakan alat peredam. Setelah menempuh jarak sekitar 152.7 km dan menghabiskan waktu sekitar 3 jam 20 menit, rombongan pertama sampal. 30 menit kemudian, rombongan kedua pun sampai, dan terakhir rombongan ketiga menyusul. Mereka tidak langsung menuju ke lokasi target, tapi berhenti dalam radius sekitar 500 meter dari lokasi yang akan dituju itu. Setelah semuanya berkumpul, Bonar membagi 123 anak buahnya itu menjadi 4 kelompok, yang akan bergerak dan mengepung rumah tersebut dari 4 arah mata angin. Dalam arahan itu dia berkata, "Kelompok yang akan kita hadapi itu bukanlah lawan kacangan. Jadi berhati-hatilah dalam melangkah nanti. Aku yakin tempat itu pasti dijaga oleh para penembak jitu. Kalau kalian gegabah dalam bertindak,
apalagi sempat mengeluarkan suara gaduh, maka tubuh salah seorang di antara kalian pasti akan tertembus peluru. Untuk meminimalisir korban yang akan jatuh, maka aku menugaskan kepada 10 orang mata-mata agar segera menyebar dan menempati lokasi-lokasi strategis untuk memantau perkembangan gerakan mereka. Temukan lokasi penembak jitu kalau memang ada. Karena aku khawatir mereka akan membokong kita dari belakang. Pastikan juga keselamatan kalian. Bergerak secara senyap dan jangan bergerombol. Laporkan setiap pergerakan yang mencurigakan. Jangan sampal lewat sedikit pun, karena resikonya sangat besar bagi tim lain. Untuk 24 orang pengawal bersenjata api, segera bentuk 4 kelompok juga, dan kepung dari 4 arah. Lakukan kerja sama tim dengan baik, dan saling melindungi satu sama lain. Setelah kelompok bersenjata mereka lumpuh, baru sisa pasukan menyerbu dari berbagai macam arah juga. Lakukan pekerjaan itu dengan cepat, ujar Bonar memberi arahan. Sekarang, tim mata-mata, pengawal bersenjata dan 6 orang ninja mulai bergerak, dan lakukan tugas pertama kalian dengan baik. Siap laksanakan komandan, jawab mereka serempak tapi bersuara pelan. Kemudian menyebar secara senyap menuju rumah target. 2 menit kemudian, semua pengawal yang ditugaskan untuk memulai penggerebekan tersebut telah menempati posisinya masing-masing. Dengan menggunakan teropong inframerah, mereka bisa melihat dari kejauhan bahwa rumah yang ditempati oleh Tommy tersebut masih terdapat banyak orang yang masih berjaga. Walau saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 11.59 malam. Bonar yang masih bersama dengan sisa pengawal lain, hatinya harap-harap cemas, karena ini untuk pertama kalinya melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya bagi timnya itu. Salah sedikit saja dalam mengatur strategi, maka kemungkinan jatuh korban di pihaknya tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, dia mengharapkan ada laporan yang masuk ke handphonenya dari orang-orang yang telah ditugaskannya itu. Saking tegangnya suasana, Bonar berjalan mondar-mandir di depan anak buahnya tersebut, menunggu untuk dihubungi oleh mata-mata yang ditugaskan olehnya tadi. Tak lama kemudian, masuk panggilan di handphone miliknya itu, dari salah seorang mata-mata yang ditugaskan untuk mengawasi mereka. Segera jabarkan setiap perkembangan pergerakan target, ujar Bonar tanpa basa-basi lagi. Di depan rumah target, masih ada 8 orang pengawal yang berjaga di sana. Sedangkan di bagian belakang, tidak ada sama sekali. Jawab mata-mata tersebut. Apakah di lokasi sekitar rumah target ditemukan adanya penembak jitu? Balas Bonar ingin tahu. Sampai sejauh ini, belum ada bos. Beberapa orang dari kami telah menelusuri setiap parameter di sekitar lokasi rumah itu, tapi tidak ditemukan adanya orang yang dimaksud. Jawabnya cepat. Ternyata perkiraanku itu salah. Mereka tidak sebegitu menakutkan seperti yang aku bayangkan selama ini. Monolognya dalam hati geli, karena telah memberikan berbagai macam instruksi yang menyesatkan pada anak buahnya itu. Baik, kau tunggu kedatanganku di sini. Aku segera datang.
Ucap Bonar kemudian. Siap dan. Jawab mata-mata itu cepat. Sekarang kalian boleh bergerak. Mendekati rumah target. Dalam radius 100 meter. Bergerak dalam keadaan senyap. Dan jangan membuat keributan. Perintah Bonar. Pada sisa anak buahnya itu. Tak lama kemudian. Seluruh pasukan yang tersisa. Meninggalkan lokasi pertama. Tempat mereka sampai tadi. Kemudian bergerak secara senyap. Mendekati rumah yang akan digerebek tersebut. Dekati ke-8 orang itu. Kemudian lumpuhkan dengan senjata rahasia kalian. Kerjakan dengan cepat. Ucap Bonar pada ke-6 ninja tersebut. Beberapa saat setelah dia sampai. Dan sudah mengamati keadaan di sekitar rumah itu. Tanpa bersuara sedikit pun. Ke-6 ninja itu segera bergerak. Mendekati ke-8 orang yang sedang berjaga di depan rumah persembunyian Tommy tersebut. Kemudian. Jilep. Flap. Jilep. 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 6 orang pengawal. Yang sedang berjaga di depan rumah persembunyian Tommy itu. Tiba-tiba saja roboh ke tanah. Setelah lehernya tertembus suriken kecil. Menggelepar sebentar, kemudian diam tidak bergerak lagi. Mati. 2 orang pengawal yang masih tersisa menjadi bingung. Tidak tahu apa yang terjadi pada ke-6 temannya itu. Kemudian salah seorang dari keduanya ingin memeriksa kondisi mereka. Tapi tiba-tiba. Jilep. Jilep. 1 orang lagi roboh. Lalu menyusul pengawal terakhir. Tanpa sempat berteriak. Atau memberi kode kepada teman-temannya yang lain. Yang saat ini tengah berada di dalam rumah. Cepat amankan jasad mereka. Agar tidak menarik perhatian yang lain. Perintah Bonar tegas. Baik komandan. Respon mereka patuh. Kemudian mengangkat jasad mereka. Dan dibawa ke tempat lain. 1 menit setelah mereka mengamankan jasad-jasad para penjaga itu. Terlihat sorot lampu 4 buah mobil dari arah kejauhan. Tapi datangnya dari arah lain. Bukan arah yang digunakan oleh Bonar untuk memarkirkan kendaraannya itu. 14 orang penumpang mobil yang baru datang itu segera keluar dari dalam mobil tersebut dan berjalan ke arah seorang pria bertopeng tipis yang kemungkinan adalah pemimpinnya. Pria bertopeng yang dikelilingi oleh 13 anak buahnya itu mengerutkan keningnya dalam-dalam, kemudian berkata, "Kemana para penjaga itu? Kenapa mereka berani meninggalkan tempat penjagaan? Apakah mereka sudah bosan hidup?" Ujarnya marah. Salah seorang dari anak buahnya itu merespon pertanyaan dari lelaki bertopeng itu dengan berkata, "Mungkin mereka tertidur di dalam rumah bos. Sebaiknya cepat kita periksa. Aku curiga seperti telah terjadi sesuatu." Jawab salah seorang anak buah orang yang dipanggil bos tersebut. Shoot. Shot. Shot. Bunyi tembakan senjata otomatis berpredam terdengar. Mengiringi robohnya 3 orang pengawal yang mengelilingi bosnya itu. Suasana panik segera terjadi. Sebisa mungkin mereka memasuki mobilnya kembali. Termasuk juga pria bertopeng itu. Dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak peduli dengan keselamatan teman-temannya yang lain. Yang saat ini ada di dalam rumah itu. Yang kemungkinan sedang tidur. Kepanikan itu dimanfaatkan oleh para pengawal bersenjata itu dengan baik.
Beberapa orang segera bertumbangan sebelum mereka sempat melarikan diri. Tapi ada 2 buah mobil yang berhasil kabur dari jangkauan tembakan mereka. Keributan yang terjadi di luar rumah itu tentu saja mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur pulas di dalam rumah. "Serangan! Kita diserang!" teriak salah seorang di antara para pengawal yang baru bangun itu kuat-kuat. Tanpa dikomando, mereka segera mengambil senjatanya masing-masing, termasuk juga senjata api, dan senjata apa saja yang berhasil mereka raih. Keadaan di dalam rumah benar-benar kacau. Masing-masing berusaha menyelamatkan diri dan meraih apa saja yang bisa mereka raih, termasuk pakaian mereka. Tapi ada juga yang tidak sempat meraih apa-apa, termasuk baju lengkap mereka itu. Saat kepanikan itulah, sisa pasukan yang ditugaskan oleh Bonar meluru datang, mengepung rumah tersebut dari berbagai macam penjuru, dan siap dengan senjata mereka masing-masing. Tim ninja, samurai dan assassin juga sudah siap sedia dengan senjatanya masing-masing. Hanya tinggal menunggu perintah. Setelah orang-orang yang ada di dalam semuanya keluar, barulah mereka beraksi. Tapi ekspektasi mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Karena orang yang keluar dari dalam rumah tersebut hanya berjumlah sekitar 35 orang. Sedangkan pasukan yang mengepung mereka berjumlah 124 orang, termasuk Bonar di dalamnya. Anak buah pria bertopeng tersebut menjadi tercekat diam, karena tidak menyangka, di tengah malam buta itu, akan mendapatkan serangan dari kelompok yang belum diketahui dari mana. Refleks mereka menjatuhkan semua senjatanya, kemudian mengangkat tangannya ke atas, tanda menyerah, karena mereka tidak mau mati sia-sia. Bersambung 181. Setelah sekian lama,